Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Bersama saya Esther Solihin dalam renungan harian hari ini. Saya memilih judul untuk renungan harian hari ini adalah Engkaulah Bapa Kami. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berlatar belakang dari peristiwa hancurnya kota Yerusalem dan umat Israel sedang mengalami pembuangan dan penjajahan. Pada saat itu mereka sangat terpuruk. Sebelum kehancuran Yerusalem, umat digambarkan sebagai umat yang tidak dapat merespon tanda-tanda kasih dari Tuhan berupa peringatan maupun teguran yang lembut bahkan sampai yang keras agar umat dapat hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, belas kasih, kepedulian, saling menolong, saling menopang, saling memperhatikan satu terhadap yang lain dan dalam kesetiaan pada Tuhan secara sungguh-sungguh. Mereka berulang kali diperingati, tetapi mereka tidak pernah merespon apa yang menjadi peringatan Tuhan itu. Tetapi pada saat mereka dalam keadaan terpuruk, ternyata perikop yang kita baca hari ini mau menggambarkan bahwa umat Israel ternyata memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berbalik kepada Tuhan dan bertekad untuk menjadi umat yang setia kembali pada Tuhan dan bersedia dibentuk oleh Tuhan menjadi umat yang diperbaharui dalam iman, dalam sikap, dalam cara pandang terhadap sesama dan dalam cara pandang terhadap dirinya di hadapan Tuhan dan dalam ketaatan. Karena itu mereka berkata, "Kamilah tanah liat dan Engkau yang membentuk kami." Dan ada ungkapan yang indah, tanda umat mau berserah penuh pada kasih Tuhan, yaitu mereka menyebut Tuhan sebagai Bapa kami. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah keterpurukan hidup, umat ternyata tidak semakin memberontak, tetapi mereka mencoba menganalisa, melihat pada diri mereka sendiri. Dan kemudian mereka mencoba dan berusaha untuk tunduk layaknya seorang anak pada seorang bapa. Badai besar terjadi dalam hidup mereka, ternyata tidak membuat dan mencabut kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu ternyata masih tertanam dan berakar dengan kuat di dalam diri umat Israel. Kasih Tuhan yang tertanam dan berakar dalam diri umat Israel itulah yang kemudian menggerakkan hati mereka untuk bersikap secara positif bahkan saat kondisi mereka tidak bagus pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini sebagai ziarah iman kita? Mengakui bahwa Tuhan adalah Bapa dan dengan demikian kita adalah anak. Inilah pemahaman yang harus tertanam dalam diri kita sebagai umat beriman. Karena Bapa dan anak adalah hubungan yang tidak terpisahkan. Bukankah tidak ada mantan anak? Sehingga secara jelas dan tegas hendak dikatakan bahwa kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga.
Pemahaman dan keyakinan bahwa kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga ini sangat penting untuk kita mampu menghadapi berbagai pergumulan hidup dan situasi hidup secara positif. Memang pasti situasi kita tidak sama dengan bangsa Israel, tapi toh kita juga mengalami berbagai macam pergumulan. Dan kita juga mungkin pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi pemahaman bahwa kita tidak akan mungkin ditinggalkan atau dibiarkan oleh Sang Bapa akan sangat membesarkan hati dan melegakan dan memunculkan pengharapan bahkan bila dalam hidup kita ini mengalami keterpurukan. Kepemilikan diri kita sebagai milik Tuhan diperdalam dengan kalimat, "Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami." Ayat ini berarti mau menunjukkan kepada kita bahwa sangat baik bila kita membiasakan diri dengan rendah hati dan tulus mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, yaitu seperti tanah liat. Tetapi sekaligus kebanggaan dan sanjungan tinggi bagi kita bahwa di dalam dan melalui diri kita tersimpan ide dan karya Tuhan yang luar biasa. Dan karena itu berasal dari Tuhan, pasti ide dan banyak hal yang tersimpan di dalam diri kita sangat bermutu tinggi. Sebab kualitas terjamin oleh Sang Pembentuk kita. Kita semua dibentuk sebagai alat yang hidup, yang bermutu dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang diukur oleh Yesus Kristus sendiri. Inilah yang harus kita ketahui dan pahami selalu. Kita harus ingat bahwa dalam setiap langkah hidup kita, kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan kita diciptakan berharga dengan kualitas yang baik di dalam diri kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani ziarah iman kita hari ini, mari kita jalani dengan semangat bahwa dalam pergumulan yang berat sekalipun ada Sang Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita hari ini. Tetapi tangannya terulur menopang dan menghalau musuh keji. Tetapi juga Sang Bapa hari ini hendak menyatakan bahwa di dalam hidup kita, Dia telah mengukir karya yang indah, ide yang baik di dalam pikiran-pikiran kita dan cara kita bersikap terhadap sesama. Hal yang baik, ide yang baik, itu adalah yang bermutu, yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Karena itu, marilah kita pakai apa yang baik dan bermutu tinggi ini dari Tuhan untuk sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.